Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Kita lanjut lagi ya. Ini video lanjutan tentang date formula. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat video saya yang pertama tentang date formula, saya harap melihat sebelumnya ya. Ini lanjutan dari topik kemarin. Kurang lebih kalau saya hitung di dalam Google Sheet untuk formula ataupun function yang berkaitan sama tanggal itu mungkin ada sekitar 25 mungkin ya. Ini ada yang belum saya tulis di sini, mungkin ada second, ada minute, ada hour, ada banyak sih ya. Oke, kemarin kita sudah sampai kepada ini workday, kemudian night work days, di mana ini banyak dipakai untuk membuat schedule teman-teman ya. Jadi misalnya kita punya project berawal dari 1 Januari 2020, jika waktu yang tersedia 300 hari, kapan bakal selesai? Nah, ini kita menggunakan rumus workday ini ya, atau ini kalau saya kasih warna, ini sama dengan yang ini ya. Ini, kemudian ini sama dengan yang di atasnya, sama-sama workday, cuman ini workday INTL ini bisa mengakomodir jumlah libur di dalam hari kerja dalam minggu yang bersangkutan gitu ya. Ini seperti ini. Kalau yang di bawah ini menghitung harinya. Jadi kalau misalnya kita dikasih target project mulai dari 1 Januari 2020, tetapi harus serah terima, harus selesai di tanggal 24 Februari, sebenarnya hari kerja yang tersedia berapa? Nah, kita hitung dengan formula itu ketemunya ini. Ini artinya adalah yang ini, ya, yang ini. Kemudian ini sama juga, sama dengan yang net work days ini, cuman dia bisa menghitung, mengakomodir jumlah hari kerja dalam seminggu, termasuk juga holiday-nya, ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau saya tengahin gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, berkaitan sama fungsi ini teman-teman, mungkin nanti akan saya jelaskan secara terpisah aplikasinya. Untuk membuat project schedule, itu ada mungkin topik tersendiri ya, tapi sebagai gambaran, ini saya membuat project seperti ini teman-teman. Ini project schedule yang kita sering bikin. Project schedule. Ini ada nanti WBS atau work break structure-nya, nanti kita bisa bikin urutannya, urutan kerjaannya, kemudian ini jenis-jenis pekerjaannya, kemudian ini adalah segini ya, ini adalah awal waktunya, kemudian ini selesainya, misalnya ini harus dimulai tanggal 19 Juni 2020 dan harus selesai tanggal 24 Januari 2021. Ini ternyata effective working day-nya itu adalah kalau misalkan kita kerja 7 hari seminggu, itu ada 220 hari ya, seperti itu. Kemudian ini masing-masing pekerjaan ya, masing-masing pekerjaan, item-item pekerjaan ini kapan harus mulai, kapan harus berakhir, ini jumlah kerjanya, jumlah hari yang tersedia ya, ini rumusnya juga ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini nanti bisa dipakai di sini. Adapun yang berkaitan sama ini, kita belum membahas, ini namanya sparkline. Jadi rumusnya akan seperti ini. Waduh, kok panjang sekali ya. Nggak apa-apa ya, teman-teman sudah biasalah ya. Di Google Sheet memang kadang-kadang rumusnya panjang, tapi nggak usah takut. Ini sebenarnya simpel sajalah, nanti akan kita pelajari dengan cara yang paling mudah. Ini hanya melambangkan saja jika misalkan sudah melewati batas waktu, ini kan mestinya selesai tanggal 5 Juli, 5 hari. Ya udah 100% berarti hijau. Kalau masih belum tapi sudah lewat hari ya, ini sudah lewat, ini merepresentasikan achievementnya, tempat pencapaiannya, progresnya berapa persen gitu aja sih. Nah, persen-persen ini sebenarnya akan dilinkkan dengan file yang terpisah, misalkan file yang ada di lokasi sana, mereka teman-teman di lapangan tinggal ngupdate dari sana, akan ngelink ke sini nanti teman-teman gitu. Sebagai contoh, kalau ini saya tulis misalnya ya dari site atau dari lapangan sana sudah ngisi 100%, ngelink ke sini, ini nanti akan berubah 100% seperti ini misalnya. Nah, otomatis ini akan menjadi hijau, berarti selesai.
Sehingga kita akan hanya concern terhadap yang merah-merah ini, kenapa? Gitu kan, nge-reviewnya gampang. Nah, adapun di sini, ini adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi misalkan gini, sebagai contoh, misalnya ini saya rubah, misalkan mulainya tanggal bulan Juli, tanggal 25 tahun 2020. Misalkan gini ya, teman-teman ya. Kalau saya enter, ini akan muncul warna di sini mulai sekitar tanggal 25 ya. Maksud saya mau darah sini berarti Juni ya, ini berarti Juni. Jadi saya ganti 6, 25, 20, 20 gitu ya. Nah, akan muncul di sini kan, ini Juni 25 ya, kurang lebih tanggal 25 lah itu ya. Nah, gitu, kemudian terus selesainya berapa? Kalau misalnya ini harus selesai di tanggal, biar kelihatan ya, biar agak panjang mungkin sampai di sini. Ini misalkan tanggal, kita rubah misalkan Juli, tanggal 30 misalkan, tahun 2020. Nah, dia akan panjang sekali. Oh, berarti kurang lebih di periode ini schedule-nya. Gitu teman-teman. Terus nanti ini akan terupdate ya. Oh, ini ngomong-ngomong otomatis akan berubah ini tadi kan, network days-nya. Ini berarti 36 hari. Kalau pencapaiannya nanti kan ini kan diupdate dari lapangan. Kurang lebih gitu deh ya. Nanti kita bahas secara terpisah. Oke, kembali ke sini. Untuk waktu yang kita belum bahas tadi, date if-nya ini juga sudah. Ini ada date ya. Date kita belum ya teman-teman ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, saya hapus. Fungsi date ini pada dasarnya, sebelum ini kita ke this dulu deh. Di sini karena ada kemiripannya sama ini ya, sama yang workday. Jadi ini rumusnya adalah sama dengan this. Nah, ini sudah ada ya, this. Kalau saya klik, ini ada end date dan start date. Jadi misalkan end date-nya ini ya, koma, start date-nya ini, kemudian saya enter, akan ketemu, ini nggak usah ya. Ini akan ketemu di angka 420 sama dengan ini. Ini fungsi ini hanya seolah-olah itu secara langsung mengurangi mulai dari akhir dikurangi dari awal. Ya, ini kan cuman kolom K ya, K dikurangi I, itu ya. Ketemunya ini kurang lebih sama. Jadi tidak ada mengakomodasi tentang ya, hari libur dan seterusnya ya. Ngitung jumlah hari dalam rentang waktu tanggal awal dan akhir. Prinsipnya seperti itu aja ya. Adapun date ya atau tanggal ya sama dengan date seperti ini ya. Ini date, klik. Ini ada year, month sama day. Ini kita bisa menulis secara langsung begini. Misalkan 2020 lah ya. 20, koma. Kemudian bulan 11 misalnya seperti ini, tanggalnya saya bikin berapa lah, misalkan tanggal 25, misalkan seperti ini. Begitu saya enter, maka dia akan menulis format tanggal daripada angka-angka yang kita masukkan seperti ini. Nah, ini dia juga bisa menggabungkan kalau kita punya misalnya gini, kita misalkan punya angka 2000 di sini, kemudian angka 11 di sini, kemudian angka 25 di sini. Kemudian saya tulis ya di sini ya, date seperti ini. Saya ketik tab ya, atau tadi ngeklik juga bisa. Nah, ini kan formatnya ada 3 elemen ya, 1, 2, 3 ya. Saya klik di sini, saya koma, klik di sini, koma, klik di sini, saya kurung tutup dan enter, hasilnya juga sama. Jadi bisa di entry manual, bisa juga dengan cell reference seperti ini. Nah, ini kita juga bisa menulis sebuah tanggal dengan suka-suka karena itu ada 3 elemen kan teman-teman ya, ada 3 elemen ini. Maaf di sini ya, saya klik di sini, kemudian saya lihat ini elemennya tahun, bulan dan tanggal, maka kita bisa menggunakan ini dengan berbagai kepentingan. Misalkan katakanlah misalkan begini, kalau saya akan merubah tanggal-tanggal yang ada di sebelah sini ya, ini di sebelah sini nih,
ini saya bulan dan tahunnya tetap mengikuti ini, tapi tanggal akan saya rubah semuanya menjadi tanggal 10, nah, misalkan gitu. Gimana caranya? Nah, caranya gini teman-teman ya. Ini sama dengan mana tadi fungsi date tadi? Nah, sini kan? Nah, ini tadi di sini kan? Oke, saya nulis di sini aja ya, sama dengan date gini kan. Kemudian saya kurung buka ya. Kalau teman-teman lupa, biasakan ini teman-teman, ketik F1 atau klik di sini sehingga teman-teman paham nih ini urutannya ataupun elemen-elemen parameter yang harus dimasukin ya. Oke, saya akan mengambil tahun dan bulannya sama, tetapi tanggalnya saya rubah 10 tadi gitu kan. Maka ini saya bisa nulis year ini yang ini ya, ini year, kemudian koma, kemudian month, gini, kurung buka, tetap ini juga, saya ngambil bulannya, nah gitu, kemudian koma, nah harinya atau tanggalnya, saya tadi akan rubah menjadi 10 kan, seperti ini, ya. Nah, dengan saya kurung tutup, ini akan menjadi bulan 9, ya, bulan September, kemudian tanggalnya 10 ya, tanggalnya 10 ini tanggal saya masukkan tanggal dan tahunnya 2020 seperti ini ya. Nah, kalau ini saya copy ke bawah, saya format tanggalnya teman-teman ya, biar gampang dibaca ya. Ini kan 10-nya tanggalnya semuanya di sini ya. Sebentar. Oke, klik begini. Nah, ini udah kelihatan semua bahwa tanggalnya semuanya 10, tapi bulannya masih sama nih, tanggal bulan 9, bulan November, bulan Desember, November, Desember. Tahunnya juga sama, karena saya ngambil tahun dan bulan saja, tetapi tanggalnya saya rubah. Ya. Kemudian yang belum dibahas lagi ada date value ya. Date value itu adalah angka, jadi tanggal kalau diangkakan gitu ya. Ini misalkan gini ya teman-teman, sama dengan date value, ini ya, boleh saya klik. Nah, misalkan tanggalnya mana nih? Sebagai tanggalnya misalnya tanggal ini deh ya, tanggal ini ya, saya klik ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya kurung tutup, maka dia akan menjadi 44162. Artinya ini adalah 44.162 itu adalah hari ke 44.162 pada tanggal ini. Kayak gitu ya. Jadi ini tanggal, tetapi sebenarnya ini adalah angka hitungan dari dulu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6. Terus begitu sampai hari 44162. Yaitu kalau diformatkan dalam bentuk tanggal seperti ini. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalkan tanggal ini saya kurangi dengan 44162. Coba ya kita tes ya teman-teman ya. Sama dengan ini. Saya kurangi 44.162 jadinya adalah 12.30.189. Jadi tanggal 12 maksudnya di Desember sebenarnya nih ya. Sebentar ini kalau misalnya saya ini ya, saya format menjadi tanggal saja. Nah, ini lebih mudah membacanya. Ini 30 Desember 1899 ya. Ini kan formatnya tanggal, ini tadi kan angka. Nah, kalau ini kita format menjadi angka, kita lihat angkanya jadi berapa ya. Klik, ternyata 0 ya. Nah, bagaimana kalau ini saya 1, mestinya menjadi tanggal 31 ya. Tanggal 31, coba kita format ke tanggal ya. Tanggal 31 Desember 1899. Kalau ini saya ganti 2, nah inilah sebenarnya adalah hari pertama di tahun 00. Tahun sebenarnya jatuh Januari tahun 1900 sih gitu. Jadi ini adalah kesepakatan di dalam kalender komputer itu sebenarnya tanggal 1 gitu. Jadi ini tanggal 1, bulan 1, tahun 1. Nah gitu ya. Tahun 1. Angkanya kalau dibuat angka tadi 2 gitu teman-teman ya. Makanya kalau ini di value kan, atau ya misalkan sama dengan date value, nah saya terus di sini ya misalkan ya, date value,
Nah, ini terus ya ini ya, saya kurung tutup, itu 2 itu. Nah, sampai sekarang, sampai 27 November 2022 itu dari dulu hanya 2 ini, sekarang kalau dihitung maju terus gitu sampai sekarang sudah di 44.162. Nah, kurang lebih gitulah ya. Kemudian kalau months ini ya biasa saja, ini cuman sama dengan mengambil bulannya teman-teman ya, gini. Kemudian saya bisa tab ini langsung kurung buka, yang mau dilihat bulannya bulan apa, misalnya tanggal yang mana ya, misalnya tanggal yang ini juga deh ya. Kalau ini saya enter, yaitu bulan 11. Nah gitu. Kalau ini berarti tahun ya, year apa, year kurung buka, year yang ini deh, nah gitu kurung tutup, itu berarti 2020 gitu. Ini lebih simpel teman-teman. Kalau weekday ya, weekday ini ya, kemudian ini ya, kemudian saya kurung tutup, ini akan ketemu sebentar, ini karena formatnya tanggal ya. Coba kalau kita format, ini mestinya formatnya angka, yaitu adalah hari ke-6. Hari ke-6. Ini weekday of the week maksudnya. Jadi hari dalam minggu. Hari dalam minggu itu biar kelihatan ini gini teman-teman ya. Saya copy di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini ya. Copy gini. Oke, sorry, gini aja deh. Weekday yang saya lihat weekday-nya yang ini gitu ya. Nah, gini. Oke. Nah, ini hari ke-6. Terus kalau saya scroll bawah nih ada hari ke-4, hari ke-6, hari ke-2, jadi ada. Nah, ini nanti tergantung hari pertama itu Senin atau Minggu dan sebagainya, itu nanti bisa kita konversi menjadi teks ya. Artinya ini adalah tanggal 10 September 2010 itu hari ke-6 di minggu itu. Nah, gitulah ya. Nah, kalau week number ini dia adalah minggu keberapa, atau istilahnya ya week number ya, week 6 gitu ya. Ini sama dengan week 6 ya. Ini saya sorot di sini. Kalau teman-teman lupa ya, jangan lupa ini klik di sini ya. Nah, klik di sini. Ini adalah tanggal yang ingin dilihat, ini minggu keberapa dalam 1 tahun berjalan. Kemudian nanti ini adalah tipikal pemilihan permulaan dari minggunya gitu. Karena minggu ada yang hitung mulai dari hari Minggu, ada yang mulai hari Senin, gitulah ya. Oke, sementara saat Senin atau kapan mulainya kita ignore dulu ya. Jadi saya hanya melihat bahwa 10 September 2010 itu sebenarnya minggu keberapa gitu ya di dalam tahun 2010 itu. Nah, ini karena tadi di format tanggal maka muncul tanggal. Tetapi karena kita ingin melihat angka minggu keberapa, nah ternyata itu adalah minggu ke-37 gitu ya. Ini gini ya. Karena nggak ada minggu desimal gitulah. Gitu ya. Nah, ini pasti nggak akan melebihi 52 karena minggu itu pasti ya ada minggu 37, minggu 46, minggu 50, minggu 50 pasti udah Desember nih. Nah, ya kan? Udah Desember gitu ya. Gitu. Kalau D ini adalah hari dalam bulan gitu, misalkan D ya, saya tab ini, kemudian ini langsung masukkan date kan, date-nya ini, kemudian saya enter, ini adalah hari ke-10 dalam bulan itu. Pada dasarnya adalah tanggal ya sebenarnya. Oh, ini sebenarnya kebetulan tanggalnya semuanya ke-10 teman-teman. Sebentar ya, ini saya hapus saja, saya akan mengambil referensi tanggal yang ada di biar satu baris yang sama gitu ya. Nah, gini. Itu tanggal 14. Oke, bentar. Ini. Nah, saya giniin. Teman-teman ini biar kelihatan ya, saya blok di sini, saya freeze di sini. Kemudian kalau saya dekatkan ke sana, nah, sekarang kelihatan ini. Ya. Jadi ini hari ke-14, hari ke-20 ya, sama ya, hari ke-31, hari ke-30 dan seterusnya. Jadi D artinya D di sini adalah day of the month. Ini adalah the 14 days, kemudian ini apa itu hari ke-20, hari ke-31, 31 gitu-gitulah. Itu 30 gitu ya, 9.
Nah, yang terakhir ini ada days 360. Ini sebenarnya pada dasarnya ini ya sama dengan yang lainnya, cuman ini menghitung angka, menghitung hari dalam 1 tahun itu 360, teman-teman. Jadi dipatok 360 karena bisa kadang-kadang 365 atau 366 misalkan ya, seperti itu. Jadi ada fungsi-fungsi keuangan yang dia mematok dengan hari dalam 1 tahun itu di 360 ya. Misalkan saya mengambil contoh dari sini deh, yang dalam tahun yang sama itu ya, days 360 ya. Klik, kemudian saya klik di sini sebagai startnya dan end-nya di sini. Kalau saya tutup, nah ini kalau dalam tahun yang berjalan, ini mestinya dari 1 Januari ke 31 Desember 2010 kan mestinya lebih dari 365, lebih dari 360 kan, tapi dia tetap hitung 360. Nah, kalau misalkan tadi kita menggunakan apa tadi ya, teman-teman yang days saja, bukan days 360 ya. Ini jadi dari sini, kemudian dari sini ya gitu ya. Kemudian saya kurung tutup. Oh, nggak ada kalimat days-nya ini ya. Nah, gini deh. Nah, oke. Saya enter. Jadinya 364. Jadi kalau dihitung secara hitungan biasa, 31 Desember dikurangi dengan 1 Januari dalam 1 tahun penuh ini hitungannya adalah 364 ya. Tetapi kalau yang ini 360 karena memang dia menghitung jumlah hari dalam 1 tahun itu dipatok 360 ya. Nah gitu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjut lagi ya, ini waktunya juga udah panjang, jadi mohon maaf ini agak panjang-panjang nih. Nanti bisa kita lanjut lagi kalau misalkan masih dirasa perlu untuk yang berkaitan dengan date formula. Oke teman-teman ya, bagi yang tadi belum melihat video saya date formula yang video 1, silahkan dilihat dan jangan lupa teman-teman share ke teman yang lain ya, barangkali bisa membantu mereka yang memang sedang membutuhkan hitung-hitungan seperti ini. Terus kalau misalkan ada request ataupun komen ataupun saran, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh jangan lupa subscribe ya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum.